Sebuah cerita pendek karya Iqbal Rabani. Sebut saja namanya David. Dia seorang pria yang dimana hanya memiliki sebuah kepandaian. Ia sering mendapat juara satu dalam kelas, sekolah, maupun ajang olimpiade lainnya selama 2 tahun berturut-turut. Kini ia sudah berada di kelas 3 SMA. Namun nasib asmaranya tidak semulus prestasinya tersebut. Ketika ia berada di kelas 3, para siswa dan siswi kembali dirombak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia tidak menyangka saat melihat isi daftar nama pada kelas IPA 1, terdapat nama seseorang yang ia kenal. Dan pria itu merasakan apa itu arti cinta baginya. Ia bersama dengan perempuan yang sangat dia sukai. David telah menyukai seseorang tersebut saat masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Nama perempuan itu adalah Sari. Di sebuah kelas, David menaruh sesuatu di meja Sari saat masih sepi. Belum ada satupun siswa yang datang. Lalu ia tinggalkan dan langsung pergi menuju kantin. Ketika kembali ke kelas, dengan suasana kelas yang sudah sangat ramai siswa, ia melihat bahwa Sari dengan membaca di selembar kertas. Itu adalah kertas yang diberi oleh David tadi. Pria itu merasa dakdikduk tentang apa responnya nanti. Pulang sekolah, David berjalan di koridor melewati kelas demi kelas. Lalu ada seorang perempuan yang memanggil namanya dengan keras. "David!" teriak perempuan itu. Lalu David menoleh dan ternyata yang memanggil itu adalah Sari. Ia terkejut bahwa yang memanggil itu orang yang dia sukai. Sari menarik tangan David ke sebuah tempat yang begitu sepi. Jantung David berdegup 2 kali lipat layaknya orang yang sedang berlari maraton. Lalu setibanya di sana, Sari menarik tangannya David dan membantingnya ke tembok. Tangan kanannya menyentuh sebuah tembok dan berada di samping kanan kepala David. "Lo yang nulis di kertas itu kan?" tanya Sari. David mengamini apa yang ditanyakan Sari dengan mengangguk kepalanya. "Nih, gua balikin. Jangan jiplak dari buku Sapardi Djoko Damono ya." Ternyata perempuan ini tahu penulis-penulis terkenal. Wajar saja. Tahun kemarin, ia baru saja memenangkan lomba cerpen yang diselenggarakan di sekolahnya. Ia terinspirasi dari penulis lokal maupun mancanegara. Salah satunya Sapardi Djoko Damono ini. Rasa malunya mungkin malu semalu-malunya orang yang gak bawa dompet ke mall. Padahal udah beli barang dan sudah sampai kasir. Bukan main. Ia tidak menyerah sampai di situ. Pulang sekolah, ia akan mempelajari cara mendekati seorang perempuan di internet. "Oke Google," ucapnya sambil mendekatkan mulutnya pada layar handphone. "Cara mendekati perempuan," lanjutnya. Ternyata Mbah Google ini tahu segalanya. Tapi apakah ampuh? Pria itu langsung melihat paling atas. 8 cara mendekati wanita yang bisa bantu Anda dapatkan cintanya. "Wih, canggih nih Google," kata David bahagia. Di urutan pertama, ia mendapatkan ilmu. Di sana tertulis, 1. Menularkan perasaan. Jangan terlalu gugup di depan perempuan yang kamu suka. Tunjukkan perasaan sukamu dari ekspresi muka atau intonasimu. "Oh, oke. Gue bakal coba besok," kata David dengan percaya diri. Besok paginya, tanpa disengaja, ia melihat Sari yang sedang berjalan seorang diri menuju sekolah. David langsung bergegas mendekatinya dengan ilmu yang dia dapat kemarin. "Hai Sari," kata David menyapa. Belum saja dijawab olehnya, David merasa terpana saat ia melihat anggunnya Sari saat menoleh ke arahnya. Kemudian Sari menjawab. "Apa?" jawab Sari. Itu nganu Sar." David seketika merasa gugup. Sar apa? Emangnya gue tim Sar?" kata Sari heran. Bukan, itu ada PR gak?" kata David. Sepertinya bukan itu yang dipikirkan sebelumnya oleh David. Namun apa daya, yang penting masih lanjut ngobrol dengannya. "Oh, PR? Nggak ada deh kayaknya," kata Sari. "Tumben banget nanyain PR, biasanya lu pasti udah ngerjain," kata Sari balik bertanya. "Ya emang udah," kata David menjawab dengan percaya diri. "Kalau udah ngapain nanya?" kata Sari dengan nada sedikit tinggi. Itu nganu," kata David kembali gugup. Sari mempercepat langkahnya meninggalkan David. Kali ini, untuk yang pertama, David gagal. Mau kemana?" teriak David.
Ke kelas lah, teriak Sari tanpa menoleh. Mungkin kali ini ia gagal, tapi David semakin penasaran dengan Sari. Ia belum menyerah dan masih akan melanjutkan rencana selanjutnya. Ia mengambil handphonenya lalu melihat langkah selanjutnya. Kali ini langkah kedua dengan cara mendekati dengan perempuan adalah bersikap baik dengan orang lain. Cara ini dilakukan agar berusaha menjadi orang yang ramah dengan orang sekitar. Yang pasti dia akan memperhatikanmu. Oke, kalau ini mah pasti bisa, ucap David dengan remeh. Setibanya di kelas, David duduk di kursinya. Namun suatu keanehan terjadi. Kursi yang ia duduki ternyata ada segelas es teh dari teman sebangkunya. Aduh Fit, sorry, lu main duduk-duduk aja, kata teman sebangkunya. Dalam hati David berkata, ya lu ngapain taruh minuman di kursi? Kan ada tuh yang namanya meja Bambang. Kebetulan nama temannya itu Bambang. Tapi itu tidak diluapkan karena di depan serong kiri ada Sari yang sedang melihat David yang celananya sedang ngompol itu. David hanya menarik napas, menahan amarahnya. Ia langsung keluar untuk berjemur. Melihat itu, Sari tersenyum melihat David yang sedang kesusahan. Sembari ia berjemur di tempat yang lumayan terik, David kembali melihat handphone dan mencari langkah selanjutnya yang ada di Mbah Google. Di sela-sela ia melihat HP, temannya Bambang mengeluh kepanasan ditambah ia harus mengipasi si David. Fit, panas Fit, kata Bambang. David tidak menanggapinya dan hanya fokus melihat HP. Langkah selanjutnya dari Mbah Google ialah akrab dengan teman perempuannya. Hal ini disebabkan karena jika ia akrab dengan temannya, maka mungkin perempuan yang disukai akan mulai tertarik kepada lo. Setelah celananya kering, David kembali masuk ke kelasnya. Ia sedang melihat Sari dengan teman-teman perempuannya yang sedang asik mengobrol di depan dekat papan tulis duduk di lantai. Wah, pas banget nih, ucap David bahagia. Tanpa permisi, David langsung ikut duduk. Lagi pada gosipin apa nih? Semua mata tertuju kepada David dengan heran. Tumben-tumbenan lu Fit, kata salah seorang teman perempuannya Sari. Apa? Emang gak boleh kalau gue ikutan? Dengan buka jutek, lantas ia membuang muka pada David dan lanjut melakukan aktivitas yaitu ngegosip. Merasa dicuekin, David akhirnya pergi meninggalkan teman-temannya. Langkah demi langkah telah dicoba oleh David, namun nyatanya semuanya gagal tanpa hasil. Saat di rumah, David hanya murung saja di depan laptop, yang sambil melihat sebuah film drama lanjutan It's Okay to Not Be Okay, episode 15. Melihat Mugante yang gagal menularkan perasaan secara langsung lewat ucapannya, David merasa itu dirinya. Ibunya datang membawa makanan sebab David belum makan saat pulang sekolah. Udahlah, jangan dibawa perasaan gitu. Mama udah nonton kok sampai habis, kata ibunya yang salah paham. Tapi mah, David belum selesai bicara namun ibunya memotong pembicaraannya. Ibu yakin, pasti episode terakhirnya bakal happy ending. David hanya terdiam mengamini apa kata ibunya, walaupun bukan karena itu yang dimaksud. Keesokan harinya, David hanya terdiam murung sembari berjalan menuju sekolah. Tidak disangka ia dihampiri seorang perempuan lalu menyapanya. David, teriak perempuan itu. David menoleh ke belakang dan ternyata itu Sari yang memanggilnya. Tidak disangka, tidak ada angin, tidak ada hujan, Sari datang menghampirinya. Fit, lu kenapa? Tanya Sari penasaran. Gak apa-apa kok, cuman pusing sedikit aja, kata David ngeles. Kalau emang sakit, jangan dipaksain sekolah, Fit. Istirahat aja di rumah. Minum obat. Kalau dipaksain, nanti ada kenapa-kenapa sama lu gimana? Kata Sari. David belum pernah diperhatiin seperti ini sebelumnya oleh perempuan selain ibunya. Itu pun ibunya jarang-jarang perhatian ke David. Bulan kemarin David batuk-batuk dibilang sama ibunya, es terus. Sangkanya es adalah musuh terbesarnya. Hati David seperti terbang entah kemana layaknya kecoa. Sejak pertemuan itu, David dan Sari menjadi sangat dekat. Akhirnya mereka berdua berpacaran. Tiap minggu mereka pergi untuk sekedar mencari angin. Seperti jalan ke McD buat beli nasi uduk, ke warung abnormal buat riset apa yang menyebabkan harga mie di sana lebih mahal daripada mie yang ada di warkop. Mereka menjadi sering chattingan di WhatsApp, mencoba video call tanpa bersuara selama 4 jam, saling mendengarkan suara ngorok satu sama lain selama 7 jam telepon. Hari demi hari telah dilewati bersamanya. Hingga hari terakhir dia sekolah, sebelum hari perpisahan sekolah itu tiba. Malamnya mereka bertemu di sebuah tempat makan yang terkenal di kota itu. Ya,
angkringan. David dan Sari duduk berhadapan sambil lesehan di sebuah tikar persegi panjang. David memesan susu jahe yang hangat, sedangkan Sari memesan es Milo kesukaannya. Di tengah-tengah ada tempe bacem, sate usus, dan lain-lain yang dibeli patungan. David memulai percakapannya dengan Sari. Ia masih tidak menyangka bahwa ia akan sedekat ini dengan Sari. Lantas ia berkata, "Sar," kata David. "Kebiasaan banget dimanggilnya," kata Sari ngambek. Maaf. Aku penasaran banget. Apa yang membuat kamu suka sama aku?" Tanya David tanpa bahas sana bahas ini, basa-basi. Apa ya? Nggak ada deh kayaknya, jawab Sari. "Terus kalau gitu, kenapa kamu mau pacaran sama aku?" Tanya David penasaran. Sari menjawab, "Jadi keingat dulu deh. Waktu itu kamu ngasih kertas yang ada tulisan Sapardi Djoko Damono. Ternyata kamu juga tahu penulis itu. Beliau itu penulis favorit aku, Fit. Terus juga waktu aku bawa kamu ke tempat itu, aku sebenarnya juga mau bilang kalau aku suka sama kamu. Tapi entah kenapa yang keluar dari mulut aku berbeda dengan apa yang ada di hatiku. Dan juga aku juga tahu kalau kamu suka sama aku dari teman aku yang sering ngegosipin bareng. Waktu itu dia penasaran sama sikap kamu yang mendadak aneh. Terus temanku gak sengaja nyari di internet cara mencari pasangan. Dan ternyata yang keluar sama seperti yang kamu lakuin. Hahaha, lucu banget deh." David yang merasa terbongkar rahasia itu amat malu saat Sari tahu perjuangan yang dia lakukan untuk mendapatkan hatinya. "Tapi aku emang suka sama kamu dari dulu, Fit. Menjadi dirimu yang apa adanya tanpa kamu harus berubah menjadi orang lain. Waktu kelas 1, aku suka perhatiin kamu. Betapa jagonya kamu kalau lagi main basket sama teman-temanmu waktu jam pelajaran olahraga. Dan sekarang kita sekelas. Aku ingat kamu selalu menjawab apa yang ditanyakan guru ke kamu. Walaupun itu nggak tahu benar salahnya. Intinya aku suka kamu sudah dari dulu, Fit." David yang tidak menyangka akan hal itu, matanya berkaca-kaca, terharu mendengar pendapat dari Sari yang tidak ia sangka-sangka. Memang, mencintai itu bukan perihal yang mudah, namun bukan juga perihal yang sulit. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri untuk mencintai seseorang, tanpa harus berubah menjadi orang lain.